Sidang Nikita Mirzani yang kemarin itu memutus bersalah kepada Nikita Mirzani dan menghukum Nikita Mirzani selama 4 tahun dan denda 1 miliar. Ya, sebenarnya seperti yang pernah saya sampaikan di video VT saya yang sebelumnya, kemungkinan 1,5 tahun. Dan kalau misalnya dihitung-hitung lagi, dan Nikita nggak mungkin lah menjalani selama 4 tahun karena dipotong 6 bulan, terus diremisi segala macam, nanti ada kelakuan baik ya 1,5 tahun. Tahun depan dia akan keluar dari sel ya, dari tahanan. Nah, satu hal yang mesti harus dipertanyakan sekarang, kan sekarang Nikita kan punya punya hak untuk naik banding gitu kan, itu hak setiap warga negara khususnya. Nah, apakah naik bandingnya akan dilakukan? Nah, itu tergantung dari Nikita sendiri. Apakah Nikita sendiri punya strategi nggak untuk bisa memenangkan bandingnya itu? Karena kalau aku ngelihat itu sepertinya memang kasus ini sangat lucu ya, sangat lucu karena dari 3 pertanyaan atau 3 statement yang pernah aku bikin itu ya, bahwa yang pertama itu tidak terbukti, TPPU sudah tidak terbukti, berarti kan sekarang tinggal undang-undang ITE sama pemerasan. Sedangkan pemerasan itu kan saya pikir pemerasan, bagaimana nih kita memeras orang dia tidak menghubungi langsung, dan di situ ada percakapan antara Mail dengan Nikita itu kan minta tolong gitu kan, di mana gitu loh, pemerasannya di mana kalau dia sudah minta tolong, kan itu kan sebuah hal yang mesti harus kita lihat gitu loh. Dan satu lagi adalah pertanyaannya sekarang mengenai pencemaran, apakah ini kita mencemarkan namanya dia sedangkan produknya dia sudah terbuka sebelum kita speak up. Dan ini kan menjadi hal yang patut kita curigain kan. Nah, tapi oke lah, kita menghargai, kita menghormati apa yang menjadi keputusan hakim, dan tentunya kuasa hukum Nikita pasti akan sudah membuat rencana yang baik, planning yang baik untuk Nikita. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana dengan kasus yang kedua, yaitu adalah One Prestasi perdatanya? Apakah ini akan ada orang bilang itu ya, siapa itu yang bilang itu akan gugur karena itu sudah terpidana. Menurut saya enggak sih ya, berdasarkan saya mendengar dari beberapa podcast beberapa ahli hukum, mereka mengatakan bahwa jika seorang terpidana kasus dan kemudian dia juga mengajukan perdata, tidak secara otomatis itu gugur. Artinya itu akan berjalan terus. Nah, pertanyaannya kemudian begini, bagaimana kalau ini yang pidananya sudah terputuskan bersalah, apakah bisa menang atau tidak? Nah, itu tergantung daripada bagaimana kuasa hukum Nikita akan berjuang di sini. Nah, pertanyaan kedua, apakah mungkin hakim ini akan profesional? Karena hakim dari kasus Nikita yang pertama, yang pidana 4 tahun itu adalah hakim yang sama juga, anggotanya sama juga di kasus perdatanya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang asik kita bahas gitu loh. Mungkinkah hakim itu akan secara profesional itu bisa memutus dengan baik gitu loh. Dan saya juga nggak ngerti ya, ini sebuah pertanyaan ya, kok bisa gitu loh hakimnya sama gitu loh. Apakah tidak ada konflik of interest gitu loh. Saya nggak tahu apakah di hukum ada konflik of interest, tentunya ada gitu loh. Karena hakim yang sama, dia sudah memutus bersalah, pasti secara tidak langsung ada konflik of interest. Tentunya dia sudah tahu apa yang akan menjadi keputusan pada akhirnya. Nah, gitu aja ya. Jadi kita lihat ya. Jadi perjuangan kita belum selesai. Buat tim sebelah yang hura-hura, yang katanya nobar, yang ini ya nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Namanya kita menghargai setiap apa yang menjadi kegiatan mereka ya kan. Tapi yang jelas bahwa ini belum selesai, dan tugas kita adalah mensupport kita untuk yang perdatanya, dan semoga perdatanya bisa diselesaikan dengan baik, dan siapa tahu perdatanya bisa menang ya kan. Dan kita nggak boleh pesimis. Oke guys, selamat berjuang, selamat bekerja, tentunya semangat terus ya, dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you guys.